Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema UMKM di era digitalisasi, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Pak Rodi selaku eksekutif GM dari PT Pos Bengkulu dan juga Mas Evan dari selaku pelaku UMKM. Saya ingin ke Pak Rodi lagi nih. Tadi kan Bapak mengatakan ini pelayanannya 7 hari seminggu ya Pak ya. 7 hari seminggu ini kan berarti setiap hari. Tanpa libur ya. Tanpa libur nih gimana nih? Artinya kan juga harus menyesuaikan dengan jam yang sedemikian rupa. Artinya juga sumber daya manusianya juga harus di-manage dengan sangat luar biasa nih Pak. Demi perkembangan UMKM yang ada di Bengkulu nih tentunya. Seperti apa Pak? Untuk servis yang kita lakukan ini konteksnya adalah pelayanan. Karena Pos selaku badan usaha milik negara tidak terlepas dari berbagai produk. Salah satu dan memang sekarang digalakkan ini adalah produk kurir dan logistik yang menyentuh langsung ke UMKM. Di luar itu kita juga sebagai satu-satunya jual meterai asli. Jadi kalau jual meterai asli ini kita tidak buka sampai dengan malam, kemudian hari Sabtu bahkan Minggu juga kita buka. Tentunya pengaturan di internal kami, tadi sedemikian rupa tadi bahasanya itu adalah kita lakukan shifting ya. Jadi tetap para kawan yang bekerja ini bekerja selama 40 jam per minggu. Dia tetap mengacu ke sana. Namun demikian karena ini adalah servis, kita ada pelayanan dan kita BUMN yang khusus tentang jasa perposan, kurir dan logistik, maka mau tidak mau kita harus lebih dekat ke pemerintah, memperpanjang jam layanan kita atau servis kita dan memberikan edukasi juga ke kawan-kawan pelaku UMKM bahwa ini loh Pos sudah memberi contoh, sudah memberi sampel bahwa kita tidak bisa kita ada waktu jeda untuk namanya pelayanan, untuk namanya bisnis ataupun namanya dalam konteks UMKM sekarang ini seperti itu. Artinya secara manajemen jauh berkali lipat lebih sulit ya Pak ya dibandingkan dengan pelayanan-pelayanan di katakanlah di tempat lain yang memang dari pagi sampai siang atau dari pagi sampai sore. Ini kan sampai malam dan setiap hari ya Pak ya. Iya, setiap hari karena yang namanya incoming outgoing barang masuk itu tidak pernah mengenal jeda waktu. Oleh karenanya ketika barang datang kan kita pakai lewat bandara ya maskapai penerbangan untuk kirim-kiriman yang prioritas. Itu tidak ada, waktu libur itu tidak ada. Bahkan ketika pesawat, kalau di Bengkulu ini sampai sore, kemudian barang kita terima, itu harus diolah malam itu. Kawan-kawan delivery, kawan-kawan antaran, itu harus bergerak itu. Kita membayangkan UMKM ini bukan hanya di kota kita, tapi ketika ada dari Jawa ataupun dari provinsi sekitar, kan itu barangnya pengen cepat customer. Jadi ketika datang sore, barang buka dengan petugas yang sudah kita siapkan, langsung delivery ke para penerima customer. Di situ kan nanti kan ada nama istilah kepuasan pelanggan. Nanti ada pengalaman pelanggan. Nah ini menjadi value bagi kita, nilai tambah. Jadi prioritas utama ya Pak, bagaimana kecepatan dan ketepatan kalau dalam pengiriman barang ini. Eranya sudah seperti itu. Eranya sudah seperti itu. Oke, kalau Mas Evan seperti apa pengalamannya ini Mas dalam menggunakan layanan dari PT Pos ini? Oh ya. Khususnya untuk pengiriman dan lain sebagainya. Pengiriman. Yang pertama pengiriman yang kantor pos ini yang same day. Nah, same day ini dalam hitungan 6 jam. Hari yang sama ya? Ada hari yang sama. Hari itu kita gunakan layanannya, hari itu juga sampai? Dalam kota, ini itu dalam kota kan. Iya. Nah, kalau itu next day. Ada yang pos khusus. Pos khusus itu ada 2 hari, 3 hari. Nah, itu saya selaku UMKM sangat terbantu. Lagi dalam kota, kebetulan saya kan produk sembako kan. Jadi ada yang beli minyak, mau goreng tuh cepat itu. Jadi alhamdulillah dalam 1 jam, 2 jam, 3 jam kantor posnya siap melayani dengan cepat. Okay. Terus yang ini saya jual juga materai tempel. Terus ini materai elektronik. Elektronik juga alhamdulillah hanya kantor pos yang ada layanan jual materai itu. Tidak ada yang lain.
Dan yang resmi ya? Yang resmi, ya yang resmi. Jadi alhamdulillah saya selaku UMKM sangat terbantu menjadi agen pos ini. Oke, dan itu dilakukan semuanya dari rumah by handphone ya, Mas? Ya dari toko, Jadi dari nggak ada rumah. lagi bolak-balik ngantri-ngantri segala macam tuh? Tidak, alhamdulillah tidak. Arah berubah, zaman juga sudah makin maju. Masa tadi emetrai. Ya, Tapi hati-hati terhadap ini ya, kita mengedukasi juga di kesempatan ini bahwa apabila menggunakan meterai yang tidak asli, meterai yang dipalsukan, itu berdampak terhadap dokumen-dokumen mereka, apakah dokumen itu tentang pertanahan, dokumen tentang pembelian, atau dokumen tentang, ada istilah NTCR, nikah, talak, rujuk cerai. Itu dokumennya menjadi tidak sah di mata pemerintah formal. Ini edukasi ya ke Kano PKM. ya. Karena beliau juga jual meterai yang ambil dari pos dan berarti harganya juga harga yang resmi dari Resmi, pos. ya. Kehati-hatian terhadap meterai palsu aja. Ya, Karena dokumen sangat berpengaruh ya Pak. Pengaruh Di era sekali. saat ini, di era digital saat ini, jika ada kepalsuan terhadap dokumen, itu tentu akan berpengaruh terhadap banyak hal gitu ya Pak. Kalau pemeteraian tadi lebih ke kewajiban terhadap dokumen tersebut yang harus kena pemeteraian. Pemeteraian artinya kewajiban terhadap naskah tersebut sudah terpenuhi. Nah, seperti itu. Karena ketika tidak ada satu kewajiban yang tidak dijalankan, artinya juga berpengaruh juga Ya. terhadap Otomatis pengaruh ke apalagi kena dia meterainya tidak asli tadi, ya sudah Kacau Itu mengulang kembali dokumen-dokumen yang itu kadang-kadang harus ada rework yang kasihan ke Iya, dan yang resmi itu sebenarnya dari PT Pos disalurkan secara langsung dari Peruri ya Pak ya? percetakannya ada di Peruri, kepemilikannya dari Direktorat Jenderal Pajak, jadi punya pemerintah itu. Iya. Dan salah satunya yang menjualkan sekarang ini PT Pos ya. Jadi secara resmi gitu ya. Secara resmi. Iya, karena di era sekarang, di era yang serba digital ini kan udah sekali dijiplak-jiplak dan lain sebagainya. Hati-hati memang, harus Nah, itu hati-hati memang di masyarakat. Harus hati-hati juga. Beli di agen pos resmi, kayak beliau ini kan saya lihat selain dia buka UMKM sebagai agen pos, agen meterai, juga beliau juga tadi minimarket kan. Jadi ada beberapa pengembangan usaha dari Mas Epan ini yang biasa lah. Setelah ini saya penasaran bahwa PT Pos juga ternyata membuka pelatihan dan bimbingan juga terhadap UMKM yang ingin berkembang ya Pak ya. Harus Pak, kita punya CSR bahkan kita secara berkala itu. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.